Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu sistem bioskop. Kami di sini akan menjelaskan mengenai proyek kami. Sebelum dari itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ialah tentunya saya sendiri, Daniel Desmanto Nugraha. Lalu berikutnya kedua rekan saya ialah Benedictus Elpalen, lalu Daniela Rafiu. Berikutnya program akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan program dari sistem pemesanan tiket bioskop. Di sini terdapat pernyataan import yang kita gunakan itu beberapa, ada linked list, scanner, terus queue. Kemudian kita mendeklarasikan kelas, yaitu sistem pemelasanan tiket bioskop, dan bagian bawahnya kita gunakan struktur data record dengan variabel film yang berisikan studio dengan tipe integer, kemudian judul dengan tipe string, kemudian sutradara dengan tipe string, negara tipe string, dan release dengan tipe string. Lalu kita masuk ke mode utama, ke main, dan kita gunakan scanner dengan variabel input. Jadi ketika kita input apapun, input tersebut akan disimpan sementara ke dalam variabel input. Kemudian di bawahnya kita gunakan array untuk menyimpan data film dengan variabel data film, dan array di sini kita berisikan dengan hanya tiga film saja. Kemudian di bawahnya kita gunakan array 3 dimensi untuk menyimpan informasi kursi untuk setiap film dan waktunya dengan variabel data kursi. Dan di bawahnya kita gunakan fact boolean untuk mengontrol alur programnya. Dan masuklah kita ke bagian loop utama program. Di sini kita akan menampilkan menu utama, dan di bawahnya dengan output 1 sampai dengan 3. Dengan 1 yaitu pemesanan tiket film, untuk 2 pengecekan kursi kosong, untuk 3 atau keluar. Nanti pengguna akan memasukkan input di bagian pilih menu 1 sampai 3 ini. Nah, inputan tersebut nanti akan disimpan sementara ke bagian variabel pilih menu ini, input pengguna untuk pemilihan menu. Kemudian inputan tersebut akan memasuki ke switch statement untuk menangani opsi menu. Jika memasukkan input 1, berarti case pertama, case 1, memanggil fungsi untuk memesan tiket film. Kemudian jika input 2, akan case 2 memanggil fungsi untuk menampilkan ketersediaan kursi. Dan input 3 memasuki case 3 atau keluar dari program, dan atau memasuki default untuk menangani pemilihan menu yang tidak valid. Nantinya program akan mengoutputkan yaitu pilihan tidak valid. Oke, mungkin itu. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini terdapat fungsi pesan tiket film yang berfungsi untuk menampilkan daftar film yang tersedia, meminta input dari pengguna untuk memilih film dan waktu tayang, serta mengumpulkan informasi pemesanan seperti nama pemesan dan jumlah tiket yang ingin dipesan. Lalu ada fitur untuk menampilkan data film. Daftar film yang tersedia ditampilkan dengan format yang terstruktur, termasuk informasi seperti judul, sutradara, negara asal, dan tahun rilisnya. Lalu juga ada input untuk pengguna. Pengguna diminta untuk memilih film dengan memasukkan nomor film yang tercantum pada daftar. Selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan jam penayangan yang diinginkan. Lalu terdapat codingan untuk memeriksa validitas input.
yang berguna untuk mengecek apakah nomor film yang dimasukkan oleh pengguna valid, yaitu berada dalam rentang nomor film yang tersedia. Selain itu, dilakukan juga pengecekan terhadap validitas jam penayangan yang dimasukkan. Setelah itu terdapat konfirmasi pilihan. Setelah memilih film dan jam penayangan, program akan mengkonfirmasi pilihan pengguna dengan menampilkan judul film yang dipilih beserta jam penayangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya di sini akan ada if, yang dimana itu untuk memeriksa validitas jumlah tiket. Nah, lalu berikutnya akan ada queue dan ticket list, yang dimana di sini diberi nama ticket list untuk memanggilnya. Lalu berikutnya akan ada if lagi. Ini untuk apa? Untuk memeriksa validitas kursi. Lalu berikutnya akan ada integer untuk menghitung total harga tiket, yang dimana harga per tiketnya ialah 35.000. Lalu akan ada masukkan pembayaran, menghitung kembalian, dan akan ada if untuk menampilkan informasi jika tiket pembayaran mencukupi, dan akan ada jika lainnya. Jika pembayaran tidak mencukupi, akan ada keterangan pembayaran tidak mencukupi. Jika jumlah tiket tidak valid, akan ada keterangan jumlah tiket tidak valid. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu di sini ada private static void, tampilkan peta kursi, yang dimana ini fungsinya untuk menampilkan ketersediaan kursi. Lalu berikutnya ada private lagi, yaitu yang diberi nama get jam tayang, fungsinya untuk mendapatkan slot waktu berdasarkan indeks. Lalu berikutnya ada private lagi yang diberi nama pilih waktu. Ini fungsinya untuk memetakan waktu ke indeks. Lalu ada private lagi yang diberi nama jika jam sesuai. Nah, fungsi ini untuk memeriksa apakah slot waktu yang dipilih valid sesuai atau tidaknya. Lalu di sini di bawahnya ada private lagi yang diberi nama jika kursi sesuai. Fungsinya sama seperti yang tadi, yaitu untuk memeriksa apakah kursi yang dipilih valid. Kan kalau yang tadi jamnya, kalau yang ini kursinya. Lalu berikutnya akan ada private lagi, yaitu kursi tersedia. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menampilkan kursi yang dipilih tersedia atau tidak. Lalu berikutnya ada private lagi, yaitu kursi tersedia, kursi setelah dipilih. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menandai kursi yang dipilih sebagai sudah dipesan. Nah, jadi di fungsi ini diberi tugas untuk jika si pemesan sudah memilih kursinya, maka di denah kursi tersebut akan diberi tanda hilang. Lalu fungsi yang terakhir yaitu private tampilan denah kursi, yaitu untuk menampilkan si denah peta kursi tersebut. Nah, di sini adalah hasil proyeknya ketika di run, dimana akan ada muncul 3 menu di menu utama ini, yaitu pemesanan tiket, yang dimana fungsinya untuk memesan tiket film. Lalu menu yang kedua ialah pengecekan kursi kosong, yang dimana fungsinya sesuai namanya. Lalu di menu ketiga ialah menu keluar, yang dimana fungsinya untuk
memberhentikan program. Kita coba menu pengecekan kursi. Nah, di sini akan muncul atau menampilkan Hidena kursi beserta nama filmnya dan jam tayangnya. Nah, di sini masih pada kosong karena belum ada yang memesan. Di sini masih belum ada tanda silang. Bagaimana jika ada tanda silangnya? Kita harus memesan tiketnya dulu di menu pertama. Nah, di menu pertama ini akan ada muncul judul film yang sedang tayang. Di sini kita memilih filmnya berdasarkan studionya. Misalnya 1. Nah, akan muncul jam tayangnya. Kita misalnya pilih jam 2. Nah, di sini masukkan nama pemesan. Nah, lalu berikutnya berapa tiket yang ingin dipesan. Misalnya 2. Nah, di sini akan muncul si peta kursinya. Karena masih kosong, tidak ada tanda silang. Lalu di sini juga memunculkan atau memberi contoh format untuk memesan kursinya. Yang pertama ialah huruf, misalnya B. Yang kedua angka, misalnya 3. Lalu yang kedua misalnya di sampingnya B4. Nah, di sini akan ada total harga 70.000. Kenapa 70.000? Karena harga tiketnya 35.000 dikali 2. Di sini kita akan membayarnya. Nah, setelah proses pembayaran akan menampilkan tiketnya dengan nama yang sama, tapi tata letak kursinya yang berbeda. Nah, di sini karena kita membeli 2 tiket, akan muncul 2 tiket. Nah, karena kita sudah memesan, apakah kursi yang dipesan akan menjadi silang? Kita lihat di menu kedua. Tadi kan kita memesannya di film 1 jam 2, yaitu Anjika. Nah, di sini terlihat ada tanda silang di film Anjika yang jam 2 karena kita sudah memesannya tadi. Bagaimana jika kita memesan kursi yang telah dipesan? Mari kita coba memesan kursi yang telah dipesan. Nah, di sini akan muncul keterangan kursi tidak valid atau sudah terisi. Maka dari itu kita tidak bisa memesan kursi yang telah dipesan. Nah, dengan begitu kita coba ke menu keluar. Nah, di menu keluar ini program akan muncul memberikan keterangan, terima kasih program berakhir. Nah, dan ketika kita memilih program ketiga ini, program telah selesai. Mungkin segitu penjelasan proyek kami, penjelasan program kami, yaitu sistem bioskop. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami keluarkan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.